Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita mau sekolah minggu lagi nih. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Bapa. Kami siap dalam namamu. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Gereja
Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Ya, Tante harap kalian sehat selalu dan terutama kalian semangat. Hari ini Tante Noni yang bawa cerita firman Tuhan kembali. Semoga kalian tidak bosan ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari Tante undang semua, nanti lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Tante Noni berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu online. Tuhan, biar puji-pujian yang kami naikkan tadi boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan menjadi milik kami. Mampukan kami, beri kami hikmat, kepintaran, kepandaian untuk mengerti tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati hati kami, pikiran kami, dan setiap guru-guru yang mengajar kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom sekali lagi. Hari ini Tante mau bawa cerita firman Tuhan berjudul Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, nanti bahan ceritanya terdapat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kemudian ada ayat hafalan loh. Terdapat di dalam 1 Korintus ayat pasal 15 ayat 20a. Nanti di akhir tayangan ini akan ada Tante tayangkan ayat hafalannya. Mohon dihafalkan dan diingat. Nah, Tante harap saat dengar firman Tuhan nanti tidak ada yang ganggu temannya kanan kiri, tidak ada yang ribut-ribut, semua duduk manis dan tenang. Tante mau cerita dulu, oke? Kita dengar sama-sama ya. Pada hari Paskah, Minggu siang, 2 orang murid Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama. Mereka datang dari kota Yerusalem di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Sekarang mereka akan pulang ke desa mereka yaitu Emmaus. Wajah mereka sangat sedih. Mereka tidak percaya dengan cerita dari 2 perempuan pagi itu. Salah satu muridnya berkata, "Hei, apakah Tuhan Yesus benar-benar hidup kembali?" Yang lainnya berkata, "Saya tidak dapat mempercayainya. Para perempuan itu mengatakan kubur Tuhan Yesus telah kosong. Tapi bagaimana bisa ya?" Ketika mereka asik berbicara, tiba-tiba seseorang datang. Ya, seorang asing yang turut berjalan bersama mereka. Siapakah orang yang berdatang itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Tetapi 2 muridnya tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian bertanya pada mereka, "Hei, apa yang sedang kamu bicarakan?" Dengan muka muram mereka menjawab, "Kami sedang berbicara tentang Tuhan Yesus dari Nazaret." Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, "Ada apa dengan dia?" Kemudian 2 orang itu terkejut dan memandang Tuhan Yesus dengan heran. "Hah? Apakah kamu satu-satunya orang Yerusalem tidak tahu peristiwa yang terjadi beberapa hari ini? Dia Yesus yang kami harapkan akan menolong rakyat kami, tapi dia disalibkan dan dikubur." Ini merupakan hari ketiga dan para perempuan pagi ini ke kubur memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit, tapi kami tidak dapat mempercayainya. Kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kalian tidak percaya? Hai saudara, kenapa hati dan pikiran kalian lambat untuk mengerti? Bukankah semua sudah dinubuatkan para nabi dan tertulis dalam kitab bahwa Mesias harus menderita untuk semuanya itu, untuk masuk dalam kemuliaannya? Yesus akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga." Berjalan, orang asing itu menjelaskan ayat-ayat tentang Tuhan Yesus yang tertulis di Alkitab.
hingga akhirnya mereka tiba di Emmaus. Hari sudah sore hampir malam. Orang asing itu berpamitan pada mereka. Jangan pergi. Tak boleh sendirian karena hari sudah mulai gelap. Mari tinggallah di rumah kami. Jadilah tamu kami. Lalu orang asing tersebut menerima ajakan mereka. Ia masuk ke dalam rumah mereka. Setelah mencuci kaki dan tangan, mereka duduk untuk makan. Orang asing itu mengambil roti, berdoa, dan memecah-mecahkannya, lalu membagikannya kepada mereka. Persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tiba-tiba mata mereka terbuka. Mereka mengenalinya bahwa itu Tuhan Yesus. Ya, lihat, pada kedua telapak tangannya ada lubang bekas paku. Lalu mereka berteriak, Tuhan Yesus. Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Lalu mereka gemetaran. Mereka kemudian saling berpandangan. Kita harus kembali ke Yerusalem sekarang, Kleopas, untuk memberitahukan kepada murid-murid lain bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan Dia berjalan dan berbicara pada kami. Lalu kami makan bersama Tuhan Yesus. Murid-muridnya berpandangan. Mereka kemudian mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang diceritakan pada dua orang murid Tuhan Yesus tersebut. Wah, mereka sangat senang karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka senang mendengar bahwa benar-benar Tuhan Yesus hidup dan ada bersama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tante mau tanya, apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita sampai hari ini? Semua bilang percaya. Pintar, hebat. Tante mau tanya lagi, apakah kalian pernah bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada yang bilang, belum Tante Noni. Ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita sampai hari ini. Tuhan Yesus juga senang sekali melihat kita semua anak-anaknya saat memuji Tuhan. Dia menikmati setiap pujian-pujian kita. Tuhan Yesus juga senang mendengar dan selalu berbicara dengan kita saat kita berdoa. Siapa sih yang rajin berdoa? Sama dengan teman kita. Teman kita juga bernama Polly, senang berdoa dan senang sekali bicara dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita dengar pengalaman Polly ya. Halo Polly, hai, apa kabar? Polly sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman, sekolah minggu GPSI Alpha Omega online. Aku mau cerita hari ini, katanya Polly. Polly hari ini ditinggal oleh mamanya melakukan perjalanan jauh ya. Nah, Polly ditinggal di rumah. Walau Polly sendirian, Polly senang sekali karena dia tahu Tuhan Yesus berserta dia. Kalau Polly takut, dia bicara pada Tuhan Yesus ya Polly. Apa yang Polly katakan pada Tuhan Yesus kalau Polly takut? Coba kita dengar. Polly suka sekali bisik Tante Noni loh. Dia tidak mau ngomong sama kalian langsung karena dia boneka ya. Dia selalu bisik-bisik sama Tante Noni. Polly bilang kalau dia takut, dia akan ngomong pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Polly takut. Tuhan tolong jaga Polly ya, Polly sendirian. Tuhan juga tolong jaga mama Polly yang sedang melakukan perjalanan. Wah, Polly hebat. Anak-anak sekolah minggu di GPSI Alpha Omega juga seperti itu. Suka berdoa, ya kan? Nah, ada lagi. Polly mau bilang apa tadi terlupa Tante Noni? Ulang lagi tanyanya ya. Coba kasih tahu lagi. Polly mau mengatakan sesuatu. Dia mau menanyakan sesuatu pada teman-teman. Teman-teman tolong jawab ya. Coba apa sih pertanyaannya Polly?
1, 2, 3, 4. Banyak soalnya. Ya. Poli bilang dan mau bertanya sama teman-teman. Kalau Poli dapat boneka baru, dia juga boneka loh. Poli dapat boneka baru, apa yang Poli katakan pada Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan atas pemberian yang sudah Poli terima. Yang kedua, kalau Poli nakal, dipukul sama mama, Poli bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, Poli minta maaf karena Poli sudah nakal. Tuhan Yesus tolong ampuni ya. 3, kalau Poli sakit, apa yang Poli katakan? Tuhan tolong sembuhkan Poli ya. 4, kalau Poli sudah sembuh, apa yang Poli katakan? Poli bilang, Tuhan terima kasih, Poli sudah sembuh. Adik-adik, lewat cerita hari ini, kita mau juga seperti boneka Poli yang berdoa pada Tuhan Yesus setiap saat. Dan selalu melihat Tuhan Yesus ada bersama kita dan selalu beserta dengan kita. Sampai di sini dulu firman Tuhannya.